Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada sebuah keputusan besar dan, aduh berharap ada tombol coba dulu gitu? Ah, ah, Misalnya sebelum resign dari pekerjaan sekarang, Anda bisa mencicipi dulu rasanya kerja di industri baru. oh itu pasti ngebantu banget. Atau sebelum pindah kota, bisa merasakan dulu tinggal di sana sebulan. Pasti akan sangat membantu kan? Tentu. Dan ternyata ada sebuah strategi Jitu untuk melakukan hal itu. Di obrolan kita kali ini, kita akan bedah satu ide brilian dari buku Decisive. Oke. Idenya sederhana. Gimana cara kita menguji asumsi kita di dunia nyata sebelum mengambil lompatan besar? Mereka menyebut strategi ini OKC. OKC, namanya unik. Apa sebenarnya OKC itu dan gimana caranya bisa membantu kita ngambil pilihan yang lebih baik ya? Baik soal karir, bisnis, atau bahkan urusan sehari-hari. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari contoh di dunia bisnis biar gampang kebayang. Ada seorang wakil presiden di perusahaan teknologi National Instruments, namanya John Hanks. Oke. Dia mau membuat taruhan besar pada teknologi sensor nirkabel. Potensinya gede, tapi banyak pelanggannya yang masih ragu. Klasik ya. Dilema antara maju dengan resiko tinggi atau ya diam di tempat dan kehilangan kesempatan. Jadi, alih-alih langsung lompat, dia melakukan UCH. Apa yang dia lakukan? Nah, UCH itu intinya adalah menjalankan eksperimen skala kecil untuk menguji hipotesis. Eksperimen kecil. Betul. Jadi, daripada mikir semua atau tidak sama sekali, Hanks dan timnya memilih sedikit tapi nyata. Mereka nggak langsung bikin lini produk baru yang biayanya jutaan dolar. Oke, jadi mereka nahan diri dulu. Sebaliknya, mereka bikin satu proyek percontohan. Proyek seperti apa? Mereka sengaja pasang sensor nirkabel itu di salah satu lingkungan paling ganas yang bisa mereka pikirkan. Wah, di mana itu? Di tengah hutan belantara Costa Rica untuk memantau ekosistem di sana. Wow, Logikanya kalau sensornya bisa bertahan di sana, keraguan pelanggan soal keandalan pasti terjawab kan? Intinya Anda bawa data dari lapangan langsung, bukan cuma rapat dan bikin prediksi di atas kertas. yang bisa saja salah total. Menarik, jadi ini bukan cuma soal teori, tapi langsung uji coba di medan perang. Tapi konsep ini kan bukan cuma buat perusahaan besar kan? Nggak sama sekali. Buku itu juga kasih contoh yang lebih personal kan? Ada cerita tentang seorang mahasiswa, Steve, yang yakin 100% mau masuk sekolah farmasi. Iya betul. Dia sudah riset, merasa cocok dengan kimia, suka gaya hidup apoteker yang stabil. Kedengarannya dia sudah yakin. Apa salahnya? Justru disitulah letak jebakannya. Kasus Steve ini menyoroti salah satu bias berpikir kita yang paling besar. Apa itu? Kita merasa terlalu jago dalam memprediksi masa depan. Steve berpikir dia tahu rasanya jadi apoteker, tapi semua itu cuma ada di kepalanya. Cuma imajinasi ya? Betul, dia nggak punya data nyata, cuma hasil refleksi. Wuch, dalam kasusnya adalah cara untuk menguji fantasi itu dengan kenyataan. Gimana caranya dia bisa wuch? Masa dia harus kuliah dulu? Kan mahal. Justru sebaliknya. Sebelum menghabiskan ratusan juta, dia bisa wuch dengan cara yang murah. Misalnya, jadi sukarelawan di apotek. Atau, Oh, kerja paruh waktu. tepat, kerja paruh waktu sebagai teknisi farmasi. Dengan begitu, dia bisa merasakan langsung kesehariannya. Melayani pasien yang rewel, menghadapi tekanan resep yang numpuk, itu data nyata, bukan lagi bayangan. Jadi dia bisa tahu apakah dia benar-benar suka atau cuma suka idenya saja. Sobat kita bahkan menyebutkan, di beberapa program studi, ini sudah jadi kewajiban loh. Serius? Iya, mahasiswa terapi fisik misalnya, diwajibkan jadi sukarelawan minimal 100 jam sebelum mereka bisa mendaftar. Mereka dipaksa untuk OOC. Biar nggak salah jurusan, logis sekali, ini cara untuk menghindari kesalahan fatal yang mahal. Tapi kalau idenya sebagus ini, kenapa kita nggak melakukannya secara otomatis? Kenapa orang seperti Steve bisa begitu yakin? Karena jebakan kepercayaan diri yang berlebihan itu tadi. Kita semua merasa prediksi kita itu akurat. Nah, sumber ini mengutip sebuah studi yang luar biasa dari seorang profesor bernama Phil Tetlock. Oke. Selama puluhan tahun, dia mengumpulkan lebih dari 82.000 prediksi dari para ahli politik dan ekonomi. Ini orang-orang yang kerjaannya memang memprediksi masa depan. Wah, 82.000. Itu jumlah data yang sangat besar. Hasilnya pasti menunjukkan kehebatan mereka, kan? Justru itu yang mengejutkan. Hasilnya, prediksi mereka hampir tidak lebih baik dari tebakan acak. Tunggu. Maksud Anda para pakar yang kita lihat di TV setiap hari, yang dibayar mahal untuk memprediksi ekonomi dan politik, itu pada dasarnya cuma seperti melempar koin? Kurang lebih begitu. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang opini ahli. Studi Tetlock
Menemukan bahwa monyet yang melempar panah ke papan dart bisa jadi punya hasil prediksi yang sama akuratnya. Ini pukulan telak bagi ego para ahli. Jelas. Dan pesannya jelas, kalau orang yang paling ahli saja sering salah besar saat memprediksi, bagaimana dengan kita saat mencoba memprediksi apakah kita akan bahagia jadi apoteker 10 tahun lagi? Oke. Kalau para ahli saja payah dalam memprediksi, lalu apa alternatifnya? Nggak mungkin kita berhenti membuat keputusan, kan? Buku ini bilang para pengusaha punya cara pikir yang beda. Betul sekali. Ada perbedaan pola pikir yang fundamental. Eksekutif korporat biasanya berpikir, selama kita bisa memprediksi masa depan, kita bisa mengendalikannya. Makanya mereka sibuk bikin rencana bisnis 5 tahunan yang super detail. Tepat. Sebaliknya, pengusaha berpikir, selama kita bisa mengendalikan masa depan, kita tidak perlu memprediksinya. Mereka nggak buang waktu menebak-nebak, mereka lebih suka langsung coba di lapangan. Pendiri Intuit, Scott Cook, menyebutnya kepemimpinan melalui eksperimen. Tunggu dulu, bukankah dia juga yang awalnya skeptis dengan salah satu ide terbaik perusahaannya? Ada cerita soal petani di India, kan? Nah, ini contoh yang sempurna. Sebuah tim di Intuit India punya ide, bikin layanan langganan via SMS untuk petani. Oke. Petani bayar sedikit untuk dapat info harga panen terbaru, jadi mereka tahu harus menjual ke pasar mana untuk dapat untung maksimal. Kedengarannya brilian. Tapi Scott Cook, sang pendiri, mendengar ide itu dan langsung bilang itu ide gila. Loh, seorang visioner seperti dia kok bisa skeptis? Biasanya kan orang seperti dia yang justru melihat potensinya. Apa yang bikin dia ragu? Prediksinya mengatakan, petani miskin tidak akan mau membayar untuk informasi. Itu asumsi logis, di atas kertas. Oke. Tapi, untungnya, dia tidak membunuh ide itu. Dia membiarkan timnya melakukan ouch. Mereka tidak langsung bangun sistem canggih, tapi bikin prototipe super sederhana dan mengujinya ke beberapa petani. Dan hasilnya? Luar biasa. Para petani ternyata sangat butuh informasi itu. Setelah 13 kali iterasi dan eksperimen kecil, produk itu sukses besar. Terbukti meningkatkan pendapatan petani rata-rata 20%. 20%? Bayangkan, kalau Cook bersikeras dengan prediksinya, ide brilian ini pasti sudah mati, bahkan sebelum sempat dicoba. Wow. Dan ternyata pendekatan ini juga bisa berhasil untuk masalah sepele di rumah. Ada cerita soal seorang ayah bernama Gabe dan anaknya Colin yang selalu ribut soal piyama waktu sarapan. Betul loh. Ini sketchboard dalam skala mikro yang jenius. Masalahnya sederhana. Sang ayah, Gabe, khawatir kalau anaknya sarapan pakai piyama, dia akan jadi terlalu santai dan akhirnya telat ke sekolah. Masuk akal kekhawatirannya. Sementara si anak, Colin, ya cuma mau merasa nyaman. Mereka bisa saja berdebat soal ini setiap pagi. Tapi mereka memilih untuk bereksperimen. Apa aturan mainnya? Aturannya simpel. Mereka setuju untuk mencoba selama seminggu. Colin boleh sarapan pakai piyama, tapi... Ada tapinya. Tentu, jika dia terlambat ke sekolah sekali saja, bahkan cuma 1 menit, eksperimennya batal. Dia harus kembali ke aturan lama. Hasilnya? Selama seminggu itu, Colin tidak pernah telat. Oke, untuk kasus piyama itu berhasil. Tapi saya bisa bayangkan banyak orang tua yang mendengar ini dan berpikir, itu nggak akan berhasil dengan anak saya. Apa ini bukan sekedar contoh keberuntungan? Pertanyaan bagus. Mungkin saja. Tapi poin utamanya bukan pada hasilnya, melainkan pada prosesnya. Prosesnya? Iya. Ouch mengubah perdebatan yang didasarkan pada asumsi, yaitu, saya khawatir kamu akan telat, menjadi pengujian yang didasarkan pada data. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar telat. Jadi datanya yang bicara. Tepat. Kekhawatiran ayahnya ternyata tidak terbukti. Kalaupun terbukti, mereka akan punya data nyata untuk membuat aturan baru, bukan lagi sekedar adu argumen. Saya jadi kepikiran, ouch ini sepertinya bisa diterapkan di mana-mana. Tapi pasti ada batasannya kan? Rasanya ada beberapa keputusan besar yang nggak bisa dicicil seperti ini. Tentu. Dan ini poin yang sangat krusial. Ouch itu bukan obat dewa untuk semua masalah. Metode ini tidak cocok untuk situasi yang menuntut komitmen penuh. Oke. Menggunakannya dalam konteks yang salah justru bisa jadi cara lari dari tanggung jawab. Misalnya, seorang anak yang ikut tim bisbol, lalu di tengah musim dia bilang mau mencoba berhenti. Untuk lihat rasanya gimana? Nah, itu bukan ouch, itu melanggar komitmen pada timnya. Contoh lain? Militer. Mereka nggak bisa membiarkan calon tentara mencoba kambuh pelatihan selama beberapa minggu untuk lihat apakah mereka suka atau tidak. Situasi seperti itu menuntut komitmen 100% sejak detik pertama.
Jadi ini seperti soal hubungan juga ya. Anda nggak bisa mencoba menikah untuk melihat bagaimana rasanya. Pada titik tertentu, komitmen penuh adalah satu-satunya jalan. Tepat sekali. Uj adalah untuk tahap pengumpulan informasi, bukan untuk menghindari keputusan itu sendiri. Betul. Kuncinya adalah membedakan kapan Anda butuh lebih banyak informasi dan kapan Anda sebenarnya hanya berjinjit secara emosional, menghindari keputusan yang Anda tahu benar tapi mungkin terasa berat. Uj adalah alat riset, bukan alat penundaan. Salah satu aplikasi Uj yang paling bikin saya kaget di buku ini adalah soal rekrutmen. Ini benar-benar ngubah pandangan saya soal wawancara kerja. Ada cerita soal rekrutmen desainer grafis bernama Rob Crumb. Ya, kisah ini adalah ilustrasi sempurna dari prinsip uji, jangan prediksi. Coba kita pikirkan proses wawancara kerja pada umumnya. Itu kan murni latihan memprediksi. Menebak-nebak ya? Manajer mencoba menebak, apakah orang ini bakal cocok dengan budaya kantor, apakah dia bakal rajin, skill di CV-nya beneran nggak ya? Di kasus Rob Crumb, manajer perekrutannya punya kesan pertama yang buruk. Rob datang dengan tindikan hidung, bajunya terlalu trendy, dan cara menjawabnya agak ragu-ragu. Bahkan terkesan sarkastik katanya. Berdasarkan wawancara, dia ada di urutan paling bawah. Jauh sekali. Tapi, ada bagian kedua dari proses rekrutmen itu, yaitu tes UH. Tesnya seperti apa? Semua kandidat diminta mengerjakan sampel kerja, sebuah tes simulasi pekerjaan nyata. Dan yang penting, hasil kerjanya dinilai secara anonim. Para penilai tidak tahu itu hasil kerja siapa. Dan tebakan saya, hasil kerja terbaik datang dari Rob Crumb. Tepat sekali. Hasil kerjanya adalah yang paling disukai oleh semua penilai. Jadi, mereka dihadapkan pada pilihan, percaya pada prediksi dari wawancara yang buruk, atau percaya pada data nyata dari hasil tes. Ini kan persis seperti studi Phil Tetlock tadi. Manajer perekrutan itu bertingkah seperti ahli yang terlalu pede dengan prediksinya, padahal data dari tes kerja menunjukkan hal yang sama sekali berbeda. Persis. Setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk mempercayai tes, bukan intuisi mereka. Dan Rob Crumb ternyata menjadi salah satu karyawan terbaik yang pernah mereka miliki. Wow. Dia dipromosikan 2 kali dan akhirnya jadi direktur seni. Analogi di buku ini sangat kuat. Saat Anda memilih tim lari estafet untuk Olimpiade, apakah Anda mau wawancarai para pelari untuk melihat apakah mereka kelihatan cepat? Atau Anda mengukur waktu lari mereka di lintasan? Tepat. Jawabannya sudah jelas. Anda menguji mereka, bukan mewawancarai mereka. Betul. Penelitian juga menunjukkan hal yang sama terus-terusan. Wawancara kerja adalah prediktor yang sangat buruk untuk kinerja di masa depan. Jauh lebih buruk daripada sampel kerja. Poin utamanya dirangkum dalam satu pertanyaan dahsyat. Apa itu? Mengapa memprediksi sesuatu yang bisa kita uji? Mengapa menebak jika kita bisa tahu? Itu pertanyaan yang sangat kuat. Jadi, kalau kita rangkum obrolan kita soal UJ, ini adalah sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Benar. Intinya adalah berhenti berusaha jadi peramal, ulung, karena kita semua buruk dalam hal itu, dan mulailah menjadi ilmuwan yang baik. Jalankan eksperimen-eksperimen kecil di dunia nyata. Betul. Ini adalah cara untuk melawan rasa percaya diri kita yang seringkali tidak berdasar dan mulai mengumpulkan fakta. Entah itu menguji ide bisnis di hutan, membiarkan anak mencoba rutinitas baru selama seminggu, Atau menggunakan tes kerja nyata daripada hanya mengandalkan obrolan wawancara. Iya. Ini semua tentang membawa realitas ke dalam proses pengambilan keputusan Anda. Mengambil langkah kecil yang terukur sebelum mengambil lompatan besar yang berisiko. Tepat. Kita sudah membahas cara menguji berbagai pilihan yang mungkin sedang Anda hadapi. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Oke. Coba pikirkan ini. Apa satu asumsi lama yang Anda pegang tentang karir atau hidup Anda? Sesuatu yang mungkin sudah Anda terima begitu saja dan belum pernah dipertanyakan? Yang bisa Anda rancang menjadi sebuah uj kecil dan berisiko rendah untuk diuji bulan ini?